guys, apa kabar? Hari ini ketemu lagi di vlog Cela. Vlog harian, a day in life. Gimana gue menjalani suatu hari dengan penuh aktivitas. Yaitu, pertama gue tadi ada meeting. Gue meeting di Newsroom. Newsroom itu adalah suatu coffee shop baru di daerah Kemang. Grupnya Manual juga, keren banget tempatnya. You gotta check it because they sell their stuff, they sell the coffee very well, and then bisa jadi tempat event yang at least buat foto Instagram. Oke banget. Jadi gue ngobrol sama Hadi, tadi kita ada meeting. Dan sambil gue jalan, gue bawa beberapa gadget untuk hari ini kita omongin. Yang pertama, ini adalah nih, JBL baru ngirim 2 earpiece headset. Yang pertama ini adalah JBL M2. Dan yang lebih menariknya lagi buat gue, karena ini sesuatu yang beda, ini adalah TWS-nya, Tour Pro 2. Jadi Tour ini bedanya ada layarnya. Jadi TWS, tapi ada layarnya. Jadi lo bisa ngatur-ngatur macam-macamnya lewat tanpa lo keluarin aplikasinya, handphone lo, semua jangan pegang kayak gini aja, lo bisa ngatur-ngatur semuanya sambil dengerin musik atau apapun itu. It's a very interesting idea nih, Tour Pro 2 dari JBL ini. Apakah akan gue bikin review dalamnya? You let me know in the comments below. And abis abis 2 ini gue juga ada satu, gue uninstall semua game di handphone gue untuk gamenya lari ke sini. Angkatan 90-an, angkatan 80-an bahkan mungkin akan tahu game-game ini. Ini adalah Anbernic RG35XX. Anbernic RG35XX adalah sebuah basically bentuknya kayak Game Boy zaman dulu, warnanya juga. Tapi dia adalah emulator suatu game-game yang kebanyakan adalah retro. Mau dari Contra, Tekken, zamannya PS1 mundur lagi, zamannya sampai Neo Geo, Atari, Ding Dong yang vertikal mainnya segala macam tuh juga banyak banget di sini. Ada sekitar 600-700an game kalau nggak salah. Jadi lo feel-nya adalah nostalgia. Nanti sambil jalan gue ceritain lebih lengkap lagi tentang Anbernic ini. Kita mau jalan kemana? Kita mau diundang ke launchingnya Dyson. Let's go. Sini. Gue di Dyson. Gue udah ada kayak 2 vacuum cleaner, satu air purifier, 2 hair products yang gue nggak pernah ngerti makainya gimana. Mungkin Nucha yang ngerti. Dan hari ini gue diundang ke acaranya launching 3 produk baru Dyson lagi. Gue belum dijelasin apa aja, tapi salah satunya gue main sini dulu sebelum dijelasin secara resmi. Ini ada air purifier yang baru, gede banget, lebih gede dari yang sebelumnya. Artinya kapasitas ruangannya, kejarannya pasti tebakan gue lebih gede, tapi nanti detailnya lebih banyak lagi. Terus dia ada satu hair product yang mungkin gue nggak dalam kapasitasnya untuk jelasinnya. Satu lagi yang menarik ini juga sangat mudah di maintenance. Ini adalah vacuum cleaner yang bisa ngepel. Udah ada juga sekarang Dyson seperti itu, ya. Jadi di antara 3 produk itu, kalau gue ditanya gue paling nunggu yang mana, sebenarnya mungkin beda sama kebanyakan orang dari segi yang vakum dong, udah pasti kebanyakan Dyson mungkin akan lebih pilih yang vakumnya. Tapi gue justru lebih tertarik air purifiernya. Kenapa? Ya karena lagi bangun rumah ya, gue butuh yang lebih besar dan lebih penting kualitas udara di dalam rumah gue tuh cukup prioritas di gue. Jadi penting banget untuk punya air purifier yang lebih besar, yang reach ruangan lebih jauh. Dan karena ini Dyson, gak bisa nolak. Nanti gue jelasin lebih dalam lagi tentang produknya, sambil kita main dulu sama Anbernic. ini adalah studio gue. Gue kesini untuk ngecek rumah. Ini studio gue yang nanti akan tempat syuting video-video
review. Studionya agak sedikit lebih besar, tapi masih kosong banget, masih bisa dimain-mainin. Karena gue pengen studionya agak tumbuh. But anyway, tadi kita udah ke acara Dyson, tadi kita udah ngomongin 3 hal yang mau gue omongin. Tapi ini gue lebih detail tentang Anbernic RG35XX. Ini tuh sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi itu kayak zamannya main Game Boy, bentuknya inget banget kayak Game Boy. Tapi ini adalah sebuah emulator yang ada sekitar 600-700an game, dalamnya banyak banget, bahkan masih bisa ditambahin. Yang menarik dari ini, pertama yang pengen gue bahas adalah apa yang kita bisa lakuin. Jadi device-nya itu bener-bener settingnya kayak Game Boy. Zaman dulu ada A, B, X, Y, select start, menu, kanan kiri. Jadi masih ada tambahannya power button, reset button, terus ada slot micro SD card-nya ada 2, nanti gue bahas lagi lebih detail. Ada volume button dan sedikit lebih maju ada R1, R2, L1, L2. Layaknya ini sudah masuk ke eranya PS1 ya. Kalau zamannya ini kan mungkin Super Nintendo, Sega, Atari segala macam. Gue mau lanjutin ngomongin ini bahwa di atasnya ada micro HD menuju ke HDMI, jadi kalau ke TV-nya dia bisa disambungkan, bisa kita main di layar yang lebih lebar, tapi tentunya layar lebih lebar pixelate-nya makin kelihatan ya, karena ini nggak full HD aja enggak, apalagi 4K segala macam, jadi akan kelihatan di layar besar tuh akan lebih jelas lagi pixelate-nya. Just if you like it, it's retro, why not? Dia di bawah juga ada 3.5 mm audio jack dan ada charging lewat USB-C. So, ini menggunakan OS bawaannya namanya Anbernic. Kenapa ada 2? Menurut gue menarik banget karena dia kayak memberi ruang bertumbuh selain gamesnya, yaitu OS-nya. Kalau kita pakai OS bawaan seperti Anbernic, dia itu ada sedikit kekurangan saat ini, nggak tahu mungkin firmware update-nya nanti gimana. Tapi saat ini dia itu kalau kita cuma matiin gini doang, it's not actually shutting down, nggak bener-bener mati, jadi makan baterai. Terus makanya ada yang bikin namanya Garlic OS. Salah satu kelebihannya selain interface yang beda, bisa ganti skin atau theme segala macam, tapi juga bikin itu keadaan masalah satu itu dia benar-benar mati. Jadi di saat dipencet aja udah mati. Lo bisa upgrade Garlic OS itu, tambahin Garlic OS dengan adanya card tambahan. But you break the seal karena garansinya biasanya mereka nggak mau untuk itu. Kedua, bisa diinstal 1 kartu, bisa ditambah 2 kartu, bisa di-upgrade dari versi sebelumnya. But this is more like a hack, kinda. Masalah legal atau enggak, itu mungkin bukan ranah gue ya untuk bilang itu legal apa enggak. Tapi yang gue tahu, ethically, ini kan beberapa game yang ada di sini itu sebenarnya udah banyak game lama yang gratis karena segitu tuanya gamenya, cuman orang-orang yang mau nostalgia doang yang mau ngutak-ngatik game itu. Tapi masih ada game yang sebenarnya copyrighted, artinya lo kalau pakai harus bayar. Saat ini gue pakai dalam posisi gue delete semua game gue dari smartphone gue, fokus buat itu kerjaan semuanya, dan gaming urusannya di sini. Dan gamingnya nggak ada yang sampai kayak menyita duit in-app purchase, menyita waktu yang bikin adiksinya berlebihan. Tapi game-game di sini tuh sangat-sangat simple di saat kita main game zaman dulu lah. So it's ada feeling nostalgicnya, ada feeling cuman kalau santai game-game ringan doang, ada feeling lucu-lucuan. So yeah, lo bakal beli apa enggak? Gue taruh link di bawah dari Anbernic officialnya, di toko officialnya di Indonesia. It's your call. Gue cuma ngasih tahu aja. Dan lanjut, gue mau periksa-periksa rumah lagi.